Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasyidini Ayu Rahmawati. Di sini akan menjelaskan hasil praktikum PGBBL acara ke-11 terkait React Native CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Jadi di acara kali ini ada beberapa komponen penting yang digunakan. Salah satunya yaitu JSON. Untuk JSON sendiri ini berisi data mahasiswa, lanjutan dari acara kemarin. Bedanya, acara kemarin pada acara kali ini ditambah untuk update data dan dilanjutkan hingga pembuatan aplikasi menggunakan Gradle hingga bisa diinstal di Android atau di perangkat keras lainnya. Selain JSON, di sini juga digunakan Fetch API. Fetch API di sini sendiri itu adalah sebuah metode yang berperan dalam mengirimkan permintaan HTTP dari aplikasi ke server. Untuk server JSON sendiri sudah terpasang di dalam library saya, dan untuk pengelolaannya masih sama seperti acara-acara sebelumnya di VS Code. Langsung saja untuk hasil di acara kali ini ada 3 halaman. Yang pertama yaitu untuk halaman tambah data, yang kedua untuk halaman data mahasiswa, dan yang ketiga untuk halaman edit data mahasiswa. Jadi untuk di tambah data ini menggunakan fungsi tambah data untuk add, lalu untuk break data mahasiswa di sini memanggil dari data JSON yang berisi data mahasiswa, tulis data. Lalu yang terakhir di sini ada halaman edit data. Di sini bisa menggunakan fungsi update. Di sini juga ada fungsi delete. Langsung saja untuk pengerjaannya di dalam Visual Studio Code. Nah, di sini ada 2 file penting yang diedit pada acara kali ini. Yang pertama pada file CRUD mahasiswa nav.js. Dan saya jelaskan satu persatu untuk per blok barisnya. Di atas di sini ada beberapa state yang diimport. Pertama yaitu ada untuk React Native itu sendiri sebagai aplikasi basis yang kita gunakan pada acara kali ini. Lalu di sini ada navigation container dan create bottom tab navigation. Nah, ini adalah sebuah navigasi antar layar. Itu berupa tab bottom navigation yang digunakan pada aplikasi. Lalu di sini juga ada font of some icon. Di sini adalah komponen untuk menampilkan icon dari font awesome yang digunakan atau ditampilkan dalam aplikasi nanti. Selanjutnya ada untuk profile, create data, mahasiswa, data mahasiswa, dan edit data. Untuk penjelasan tadi adalah file-file di mana yang ada di dalam project yang diimport dan digunakan sebagai komponen di dalam aplikasi. Lalu yang terakhir di sini ada penggunaan file user, user graduate, Hopeless Circle, user graduate. Nah, di sini adalah icon yang digunakan dalam tab navigasi di aplikasi nanti. Selanjutnya ada function home screen. Ini adalah komponen fungsional yang menampilkan komponen create data nantinya. Sedangkan create data itu sendiri diimpor dari file eksternal yang digunakan untuk menampilkan halaman atau fitur untuk tambah data mahasiswa nanti. Lalu di sini juga ada function data mahasiswa screen. Di sini merujuk pada komponen fungsional data mahasiswa. Nah, untuk data mahasiswa di sini digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa yang ada di dalam file mahasiswa.json tadi. Untuk data itu sendiri dipanggil menggunakan JSON server. Lalu yang terakhir ada function untuk edit screen. Sini adalah komponen yang di dalamnya itu ada edit data. Nah, untuk edit data di sini akan menyediakan fitur pengeditan data mahasiswa yang di halaman terakhir tadi. Lalu di sini ada pendeklarasian untuk navigator type.
Sini untuk tab ini dideklarasikan sebagai navigator tab, bottom tab navigator yang digunakan untuk mengatur navigasi antar halaman di aplikasi nantinya. Lalu di sini juga masuk kepada halaman utama, blok komponen utama, yaitu di dalam app. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu masuk ke dalam navigator container. Di sini sebagai pengaturan navigasi aplikasi nanti secara umum. Lalu di sini ada tab navigator. Ini untuk deklarasi dan konfigurasi untuk bottom tab navigator. Lalu di dalam tab screen ini mewakili masing-masing tab di dalam navigator nantinya. Ada 3 tab tadi, ada 3 halaman. Pertama, halaman tambah. Lalu yang kedua, mahasiswa dan edit. Untuk yang pertama, tab screen tambah. Di sini menggunakan yang merujuk pada komponen home screen tadi untuk menampilkan halaman tambah data, lalu menampilkan icon focus circle, dan untuk yang kedua, ada halaman mahasiswa. Ini nantinya akan menampilkan komponen data mahasiswa untuk beberapa list data, daftar mahasiswanya nanti. Lalu untuk icon yang digunakan file user graduate untuk data mahasiswa. Lalu yang terakhir di sini ada tab screen edit. Di sini menggunakan komponen edit screen untuk menampilkan halaman edit data nantinya. Lalu untuk icon yang digunakan di sini file user pen. Oke, file yang selanjutnya di sini file edit data. Dan di sini juga ada beberapa komponen yang di-import. Dan ada beberapa library juga. Yang pertama yaitu penggunaan use effect dan use state. Ini merupakan hook React untuk mengatur state dan efek pada aplikasi nantinya. Lalu juga digunakan save area view. Jadi sini berfungsi untuk memastikan komponen berada di area aman layar, istilahnya. Lalu untuk di bagian sini juga ada flat list dan touchable opacity. Ini untuk membuat daftar data dan elemen yang dapat disentuh nantinya di dalam aplikasi. Lalu di sini juga mengimport font awesome icon untuk menampilkan icon yang digunakan di aplikasi, dan ini untuk iconnya ada va graduation cap dan va pen to square. Selanjutnya untuk pendeklarasian komponen sini yang pertama ada create data. Untuk komponen create data di sini memiliki fungsi utama pada aplikasi kali ini di dalam file list data. Di sini ada variabel JSON URL. Adalah URL untuk mengambil data JSON dari server. Lalu untuk use state, di sini digunakan untuk menyimpan data input seperti nama, kelas, dan lain-lain untuk status loading dan daftar data yang digunakan nantinya. Di sini juga ada blok kode untuk use effect. Untuk use effect di sini berperan dalam pengambilan data dari API pada saat komponen pertama kali di render menggunakan fetch API tadi. Lalu untuk data hasil fetch tadi akan disimpan di dalam data user, dan untuk statusnya akan loading dan diperbarui setelah data selesai diambil. Jadi ini berperan dalam fungsi CRUD update data. Lalu di sini juga ada fungsi refresh page. Untuk refresh page sini berperan dalam memperbarui data dengan memanggil ulang API nantinya. Lalu di sini ada fungsi submit. Di sini untuk fungsi submit di sini eh, berperan dalam mengirim data yang diperbarui ke server menggunakan metode page di sini.
Lalu untuk setelah data disimpan, inputnya nanti akan dikosongkan dan di-refresh, sehingga nanti akan muncul seperti warning atau pemberitahuan di dalam aplikasi setelah berhasil di-refresh. Lalu untuk function yang selanjutnya ada select item sini. Jadi penyematan untuk logo the function select item di sini yaitu ketika sebuah item dipilih dari daftar nama mahasiswa nanti, data pengguna akan terisi di dalam form untuk diedit. Jadi tadi ada halaman edit, dan di bawahnya ada beberapa list data mahasiswa. Apabila diklik maka akan langsung muncul datanya di dalam form aplikasi. Lalu di bawahnya lagi di sini ada struktur untuk rendering. Di sini save area view. Di sini ada keterangan untuk is loading. Nah, di sini akan bernilai true, jadi akan menampilkan teks loading saat masuk ke halaman data mahasiswa nanti dalam prosesnya. Lalu di dalam form edit, di sini edit data mahasiswa. Nah, di sini dalam form edit ini akan berisi input untuk mengedit data mahasiswa, dan nantinya akan ada button edit untuk memanggil fungsi submit nantinya. Lalu di sini juga ada whitelist di sini. Nah, untuk whitelist di sini akan menampilkan daftar mahasiswa yang dapat dipilih dan diedit nantinya. Jadi ketika penggunanya nanti menekan salah satu item, fungsi select itemnya nanti akan terpanggil. Lalu yang blok kode di bawah ini terkait style sheet, ini seterusnya. Sini berperan untuk menerapkan styling seperti pengaturan gaya untuk beberapa elemen UI seperti form, input, lalu ada beberapa daftar di sini untuk card title dan cardnya. Lalu di bagian file index, dan tak lupa di sini di bagian part F-nya diatur ke CRUD mahasiswa NAF. Nanti list data yang kemarin. Langsung saja pada hasil running aplikasinya. Nah, di sini coba masuk ke dalam aplikasi dulu. Nah, untuk di sini ada di bottom tab-nya ada 3 halaman. Yang pertama untuk halaman tambah data, yang kedua untuk data mahasiswa, dan ketiga untuk editing. Sini bisa ditambahkan untuk namanya nanti. Bisa diklik simpan untuk fungsi tambah data. Dari sini akan ada warning untuk data telah tersimpan. Lalu kita buka di halaman yang kedua. Nah, tadi ada untuk alert loading. Karena tadi juga diatur fungsi untuk is loadingnya tadi. Di dalam script sudah saya jelaskan. Di sini berisi beberapa data mahasiswa. Di sini bisa, ini yang terakhir tadi yang saya tambahkan.
bisa untuk dihapus juga. Nah, di sini ada warning untuk apakah yakin akan menghapus data. Bisa diklik ya. Nah, di sini akan muncul keterangan bahwa data telah terhapus. Bisa di oke saja. Dan di sini terlihat untuk data yang baru saja saya tambahkan tadi sudah terhapus bagian bawah tadi. Lalu yang terakhir di dalam halaman edit data mahasiswa, nah di sini ada beberapa list data yang saya miliki. Nah, ini kan formnya kosong. Apabila diklik salah satunya seperti ini, nah maka akan langsung terisi salah satu data yang kita miliki di dalam server. Sini bisa langsung diedit. Ini bisa langsung klik edit. Nah, di sini akan muncul warning data tersimpan dan di sini untuk kelasnya sudah terganti tadi A, tadi B, sekarang sudah saya ubah jadi A. Oke, untuk oh ya yang terakhir ada satu fungsi yang dijalankan. Kemarin kita juga menjalankan ini ./gradle assemble release di sini akan menghasilkan sebuah file aplikasi yang bisa diinstal di dalam perangkat keras. Jadi setelah di running ini hasilnya akan muncul di dalam file Android app build output app lalu dirilis. Nah, di sini ada app release.apk. Ini tidak bisa ditambahkan di sini, hanya di library. Mungkin untuk file ini bisa diinstal di dalam perangkat keras lainnya seperti di HP Android. Saya sudah mencobanya dan memang berhasil untuk diinstal dan bisa dijalankan aplikasinya. Jadi sekian untuk demo aplikasi. Sekarang saya akan menjelaskan terkait hasil praktikum di acara CRUD React Native kedua kali ini. Jadi untuk kesimpulan yang pertama terkait penggunaan API dengan HTTP method get, post, fetch, put, dan delete itu diimplementasikan dengan interaksi server di JSON server. Untuk metode get sendiri digunakan untuk mengambil data mahasiswa yang tersimpan, lalu untuk post digunakan untuk menambah data mahasiswa yang baru, lalu untuk patch atau put digunakan untuk memperbarui data mahasiswa, dan yang terakhir, fungsi delete digunakan untuk menghapus data. Untuk penerapan dari beberapa API tersebut dapat dilakukan menggunakan ekstensi Thunder Client secara langsung ke endpoint API. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, pembuatan form input data di React Native dengan API berperan untuk data mahasiswa seperti nama, email, kelas, dan jenis kelamin dilakukan melalui pengisian form text input untuk mengirim data yang dimasukkan ke server menggunakan metode POST. Dengan menggunakan fetch API, itu data yang dimasukkan akan terkirim ke server dan disimpan ke file JSON yang dikelola oleh JSON server. Jadi, fetch API di sini berfungsi untuk mengirimkan HTTP dari aplikasi ke server. Sumber yang tiga yaitu data dari API ditampilkan dengan fitur pull to fresh. Nah, untuk daftar mahasiswa yang sudah ada di aplikasi itu diambil dari server menggunakan metode get dengan menambahkan fitur pull to refresh. Untuk fitur tersebut digunakan untuk memperbarui data mahasiswa dan mengirimkan permintaan get ulang ke API lalu menampilkan data yang terbaru. Ini masuk ke dalam fungsi update. Lalu kesimpulan yang keempat terkait pembuatan fitur data, ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa dengan menggunakan metode delete. Fitur ini ada di halaman daftar mahasiswa dengan tombol hapus tadi di setiap daftar setiap nama mahasiswa. Untuk aplikasi akan mengirimkan permintaan delete ke server untuk menghapus data mahasiswa dari database dengan menggunakan API
dan fetch, data dapat dihapus secara langsung dari server, dan aplikasi akan menampilkan daftar mahasiswa yang sudah diperbarui. Jadi penggunaan Fetch API di sini berperan penting dalam tadi di halaman data mahasiswa, ada beberapa item nama mahasiswa, di situ di bawahnya setiap nama mahasiswa ada tombol delete, tombol hapus. Nah, setelah dihapus, maka untuk secara otomatis akan merefresh data dan menampilkan list data yang tanpa data yang telah dihapus sebelumnya. Jadi langsung secara otomatis menampilkan data yang diupdate. Yang terakhir, kesimpulan yang kelima terkait pembuatan fitur update data. Fitur update data dalam aplikasi digunakan untuk mengedit informasi mahasiswa secara dinamis melalui antarmuka yang intuitif. Untuk proses ini sendiri mengintegrasikan navigasi berbasis tab, pengelolaan step, dan komunikasi API untuk memastikan data yang diubah langsung diperbarui di server dan ditampilkan pada aplikasi. Dengan kombinasi komponen React Native dan styling yang responsif, fitur ini memberikan kemampuan yang mendukung pengelolaan data secara real-time dalam aplikasi. Jadi untuk pengelolaan fitur update data ini sangat mempermudah penggunanya dalam penggunaan aplikasi karena data yang telah dihapus, ditambahkan, maupun telah diubah di dalam server akan secara otomatis merefresh dan mengampilkan data terbaru. Jadi sekian untuk penjelasan hasil praktikum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.